orang lagi. Baik, kita akan mulai. Saya tayangkan salin dianya. Udah tampak ya? Suara saya Sudah. juga cukup jelas ya? Iya. Oke. Judulnya agak panjang, tapi sebetulnya ini dalam satu subbab yang sama 10.3. Kenapa tadi ada yang mau bertanya atau memberi komentar? Nggak ada. Oke. Oke, saya sambungkan dengan materi kuliah sebelumnya. Jadi pada kuliah yang lalu kita telah membahas dua teorema ini, bahwa transformasi Fourier dari fungsi L1 itu merupakan fungsi terbatas pada R, dan yang kedua, transformasi Fourier dari fungsi L1 merupakan fungsi kontinu pada R. Jadi bagus ya, transformasi Fourier itu terbatas dan kontinu, padahal F-nya sendiri belum tentu fungsi kontinu. Ya, juga belum tentu terbatas ya. Anggota L1 bisa saja tak terbatas. Tapi transformasi Fourier dari fungsi L1 itu terbatas dan kontinu. Yang ketiga, ini lebih bagus lagi. Fungsi L1 itu akan dipetakan ke f-topi yang limitnya di tahingga sama dengan 0. Jadi transformasi Fourier itu uh, istilahnya apa ya? Vanishing. Jadi vanishes at infinity gitu ya. Jadi menuju 0 di tak terhingga. Jadi gambar grafiknya nanti ya bisa dibayangkan lah sesuatu yang uh, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi kadang-kadang plus minus sih, kadang-kadang uh, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, bukti teorema ini bagaimana? Buktinya sebagai berikut. Saya hapus aja lagi gambarnya. Saya sudah menyinggung bukti teorema ini sebelumnya. Jadi saya tayangkan lagi di sini. Kita hitung 2 kali f-topi C gitu ya. Nah, sebagai f-topi minus dari f-topi itu juga gitu ya. Jadi triknya di situ, dan minus f-topi ini min 1 kali. Jadi di sini min 1 itu sama dengan min 1 dalam hal ini sama dengan E pangkat IP. Jadi min 1 yang sama dengan E pangkat IP itu masuk ke sini gitu ya. Jadi ini kalau dikalikan IC kali P per C sama dengan IP, ada min di depannya. Jadi maaf, sama. Kalau min juga sama aja ya. Sama aja ya, pangkat min IP juga sama dengan min 1 karena periodik dengan periode 2pi ya, jadi dikurangi 2pi yang tadi. Nah, lalu apa yang terjadi ke sini, ini substitusi ya. Di sini substitusi, kalau tadi di sini kita kalikan min 1, sekarang kita substitusi X-nya kita ganti dengan X min P per C. Jadi X lama kita ganti dengan X min P per C. Jadi, atau plus ya, maaf, plus ya. Plus, jadi uh, mungkin untuk sementara X bintang deh. Ya, jadi X-nya sendiri sama dengan X bintang min, ini substitusi peubah pada integral aja gitu ya. Lalu X bintangnya diganti dengan X.
Oke, karena saya pakai X bintang, maka ini jadi sama dengan aja. Jadi integral yang di ruas kanan itu dalam X bintang sebetulnya. Cuma ketika variabel X sudah selesai tugasnya, maka X bintang kita ganti lagi dengan X gitu ya. Jadi kita dapatkan integral ini. F top PC dikurangi minus F top PC itu sama dengan di sini Fx minus Fx min Pi per C kali E pangkat min I Cx. Ambil nilai mutlaknya atau modulusnya pakai teorema tentang integral. Modulus dari integral lebih kecil dari integral dari modulus gitu ya. Dan di sini ingat lagi juga E pangkat min I Cx itu modulusnya sama dengan 1 gitu ya. Nah, ketika psi tidak jadi di sini psi tidak sama dengan 0 ya. Ketika psi ini besar menuju tak terhingga, maka ini menuju fx. Jadi integrannya menuju 0 gitu ya. Integran akan menuju 0. Jadi ruas kanan menuju 0, sementara ruas kiri tidak akan negatif, jadi lebih besar atau sama dengan 0. Nah, pengapitnya di kanan menuju 0, berarti F topis itu mestilah bukan sama dengan, mestilah menuju 0 juga, gitu ya. Jadi terbukti nih. Oke? Pak, boleh tanya. Silakan. Uh, ini menggunakan kekontinuan itu dalam artian gimana? Yang norma itu kan kekontinuan norma di L1. Limitnya masuk ke dalam integral. Oh iya, oh Itu kan norma L, ini kan sebetulnya sama dengan norma ya. Norma F dikurangi F, jadi variabelnya titik ya. Itu kan. Tapi atau mungkin ini dulu tapi kan Pak, kalau dia menuju 0 bukannya harus itu ya, jadi maksudnya kan tadi C-nya itu kalau terketah hingga jadi yang X min Pi per C-nya menuju X gitu Ya, ya, ya. jadi Jadi limit misalnya gini, iya, dari fungsi f min iya, ini sama dengan norma dari limit gitu. iya. Tapi dia bisa, kalau dia misalnya nggak continue di X gitu, masih berlaku. Kalau soalnya kan F anggota L1 kan belum tentu continue. Atau Di sini kan tidak ada soal itu. Jadi ini kalau oh, kita sebut fungsi G, f selisih itu kita sebut fungsi G. Ini iya, kan yang diambil limitnya kan terhadap si. iya terhadap si. Ya, jadi selisihnya menuju 0 kan. Hmm, X-nya kan fix iya, X-nya untuk fix. setiap X. Ini ruangan saya udah sempit. Jadi kalau kita sebut GX sama dengan fx min titik demi titik akan menuju 0 kan ini. Hmm, Ini di sini maaf. Ini ada C-nya gitu ya. iya, GC. Yang di yang diambil limitnya C-nya bukan X-nya kan. Iya, si. Kalau C Uh, menuju tak terhingga, GCX menuju 0 kan. si X. Oh, oh. Nggak ada urusannya dengan F continue apa tidak. Hmm.
Oh, enggak saya, oh iya, tapi nggak salah saya bayanginnya kayak ini kan fx min p per c itu kayak jadi kan kayak Mendekati, mendekati x dari kiri gitu. Tapi kalau ya, eh, ya mendekati fx. ya mendekati hmm, fx. Oh, Sebetulnya limit kanan ya, limit kiri fx iya. ya. Ya, ya. Ya, begini. Jadi, oke, saya paham kerisauan Anda. Eh, Ingat di anggota F di ruang lebek itu apa? Fungsi atau kelas ekivalen? Oh ya, kelas equivalen Nah, itu ya. itu jawabannya itu ya. Jadi Jadi gitu. Oh nilai ya. di satu titik boleh diganti lah ya, gitu. Oh iya ya. Dengan Oke, Pak. limit kanannya gitu atau limit Oh iya. kirinya. Jadi dia jadi samain ya, jadi nol. Ya. Oh iya, oke Pak. Oke. Terima kasih. Ini saya tidak melihat wajah. Saya belum hafal suara. Itu siapa? Barusan Reinhardt atau siapa? Saya iya Reinhard Pak. Oke. Yang pasti bukan Sylvia ya barusan ya. Oke, yang lain mengikuti ya diskusi barusan dengan Reinhardt. Em, jadi anggota L1 itu kelas ekivalen. Jadi, tapi memang kalau sebagai fungsi jadi seolah-olah diasumsikan fx sama dengan limit kanan atau limit kirinya gitu ya. Kalau C-nya positif ya jadi kayak limit kanan, limit kirinya gitu ya. Mm-mm. Ya, memang kalau eh, sebuah fungsi bisa jadi tidak demikian, tapi sebagai kelas ekivalen nantinya si kelas ekivalennya itu kelas ekivalen nol gitu ya. Oke, lalu ada teorema yang terkait juga ya, fungsi yang terintegralkan Lebesgue ataupun Riemann dalam hal ini itu kontinu kecuali di sejumlah himpunan berukuran nol gitu ya. Jadi yang tidak kontinunya itu nggak banyak-banyak amat gitu ya. Ada tapi mungkin kalau dihimpun bukan mungkin, tapi kalau dihimpun eh, himpunan titik diskontinuitas itu berukuran nol. Jadi kita bisa ubah nilainya di situ sesuka kita, kelas ekivalennya itu juga gitu ya. Oke? Nah, sebagai akibat dari teorema A tambah teorema B tambah teorema C tambah dalam arti kita gabungkan gitu ya. Ketiga kesimpulan tadi, maka ketiga pernyataan tadi, maka kita dapatkan bahwa uh, F topi itu atau transformasi Fourier itu adalah anggota ruang fungsi channel. Jadi di sini channel adalah ruang fungsi kontinu terbatas dengan limit nol di tahingga. Nah, kadang-kadang kita menggunakan notasi ini uh, untuk menyatakan transformasi Fourier. Jadi mohon diingat-ingat aja. Jadi F keriting ini memetakan F ke transformasi Fourier-nya gitu ya. Begitu. Jadi dengan notasi itu, nah notasi itu nanti belum dipakai di sini. Ini belum dipakai, tapi ada kalanya kita harus menggunakan F keriting itu tadi ya. Mungkin dalam pembuktiannya. Berkenaan dengan notasi lagi. Berkenaan dengan translasi dan dilasi, transformasi Fourier itu mempunyai sifat ini. Menarik nih. Ya. Yang pertama sepasang ini di sini bayangkan
ada F, ada F topik ya. Sebetulnya kalau kita bayangkan F itu signal dengan domain X dalam hal ini menyatakan waktu, jadi domain waktu, maka transformasi Fourier itu adalah fungsi dengan domain frekuensi gitu ya. Kira-kira gitu interpretasinya. Nah, yang pertama di sini kalau kita lakukan translasi terhadap waktu gitu, maka di apa yang terjadi pada transformasi Fourier-nya itu perkalian dengan E pangkat min I A C. Saya lupa, tapi rasanya itu istilahnya modulasi ya. Nah, yang kedua kalau kita lakukan modulasi di sini justru translasi gitu ya. Jadi translasi dan modulasi itu seperti berjodoh gitu ya. Antara F dengan transformasi Fourier-nya. Berpasangan lah. Jadi kalau kita lakukan translasi di sebelah kiri, maka yang terjadi sebelah kanan modulasi. Kalau kita lakukan modulasi sebelah kiri, maka yang terjadi sebelah kanan adalah translasi. Hanya beda ininya ya. Geser ke kiri atau kalau X min A ini berarti kalau A-nya positif itu kan fungsinya digeser ke mana? Justru ke kanan ya. Ke kanan, grafiknya geser ke kanan. Di sini pengalinya E pangkat minus gitu. Nah, kalau di sini kita kalikan dengan E pangkat plus IAX, yang ini geser ke kanan. Jadi bukan geser ke kiri gitu ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan dilasi atau dilatasi. Ya, jadi kalau ini di sini dilasi pada X, tapi ada faktor pengali di depannya tuh. Jadi dilasinya tidak persis ini. Dilasinya mungkin istilah saya apa ya? Ternormalisasi barangkali ya. Atau dilasi normalisasi kan normanya 1. Kalau di sini dilasinya tanda kutip aja dulu ya. Tanda kutipnya itu perkalian dengan ini. Ini untuk mempertahankan integral sebetulnya. Coba kalau kita hitung integral Fx per delta kali delta min 1. Dari min hingga sampai hingga. Bayangkan deltanya positif di sini kan. Dx. Ya. Ini kan kalau kita tulis X bintang sama dengan X per delta, maka batasnya tetap dari min hingga sampai terhingga. Ini jadi Fx bintang. Dx bintang itu persis seperdelta. Delta pangkat min 1 itu kan seperdelta. Jadi ini jadi 1 pengalinya ya. Betul? Dan ini Ya. tentunya sama dengan integral Fx kan? Gitu. Fx semula gitu. Gitu. Jadi dilasi dengan faktor seperdelta dikalikan juga seperdelta di depannya itu mengawetkan integral gitu ya. Mengawetkan integral. Jadi dilasi yang mengawetkan integral. Nah, di sini dilasi tanpa ada kata pengawetan ya, tanpa tanda kutip gitu.
Nah, sebaliknya kalau di sini dilasi yang biasa, di sini dilasi yang mengawetkan gitu ya. Oke? Jadi dilasi berjodoh dengan dilasi lagi, hanya yang satu dilasinya mengawetkan integral. Kita buktikan salah satu aja ya. Sebetulnya ini hanya substitusi peubah. Mungkin saya buktikan ini untuk penonton di eh, YouTube. Jadi kalau ini yang pertama aja bukti. Kalau kita hitung, ini rumusnya apa? 1/2 pi. Ada 1/2 pi-nya atau enggak? Enggak. Enggak ada, Pak. Yang inverse-nya yang ada 1/2 pi ya. Iya. Itu kalau Anda lihat buku lain mungkin ada 1/2 pi atau bahkan 1/2 pi. Itu semua pilihan ya. Jadi bisa beda definisinya. Ini berarti kan GX E pangkat minus ya. Minus I si Minus. X. Nah, lalu GX-nya kita nyatakan sebagai fx min A. Jadi udah kebayangkan bahwa ini cuman substitusi peubah aja. Sekarang substitusi peubah X bintang sama dengan X min A, maka ini menjadi dari min tak hingga sampai tak terhingga tetap ya. Ini jadi fx bintang. Lalu itu E min I si X bintang plus A gitu kan. dx. Nah, E pangkat min I si A-nya kan bisa keluar kan? Maaf, ini dx bintang. Ya kan? Dan sisanya yang di dalam adalah apa, Dina? Integralnya tidak lain sama dengan Y topi. F topi. F topi. Iya. Gitu. Terbukti kan? Iya. Jadi yang lainnya juga begitu ya. Tidak terlalu sulit ini. Jadi ini dinyatakan sebagai teorema karena ini sifat yang menarik ini tadi. Tabel ini ya. Jadi kalau kita lihat tabel ini ada hubungan yang menarik antara F dan F topi. Nah, demikian juga bila kita lihat hubungan antara F dengan F topi dikaitkan dengan operasi kalkulus turunan. Jadi ketika di sini diturunkan diferensiasi, jadi penurunan gitu ya. Operasi turunan aja lah kita sebut turunan. Apa yang terjadi pada F topi? Yang terjadi perkalian dengan IC. Jadi itu apa ya? Ya modulasi juga sih. Tapi modulasinya di sini kali IC ya. Bentar. Iya. Boleh nggak saya sebut modulasi juga ya? Saya lupa namanya. Kalau setiap kita kalikan dengan sesuatu itu apakah modulasi? Tapi gini, apa yang terjadi kalau saya punya misalnya saya punya F seperti ini. Ya bayangkan seperti sinus. Lalu saya kalikan lagi
bayangkan seperti itu saya kalikan dengan sesuatu yang bentar ya. Mungkin contohnya jangan ini. Ini pengalinya sinus lah, bayangkan. Justru pengalinya sinus. Pangkat itu kan cos dan sin, tapi karena kompleks kita bayangkan salah satu aja. Ini saya hapus. Apa ya contohnya? Ya contohnya sinyal seperti ini aja. Kalau kemudian ini dikali sinus yang seperti ini, maka si kurva tadi jadi yang satu tetap satu, yang ketika sinnya satu dia tetap nilainya ketika ini jadi min, jadi min sekian gitu ya. Maaf, mungkin itu kebetulan tingginya sama dengan min satu. Satu jadi min satu itu kebetulan itu. Tapi itu kebetulan aja nih. Katakan jadi di sini ya. Yang 0 jadi 0. Jadi si ini jadi kira-kira jadi seperti itu. Kira-kira jadi seperti itu. Maaf. Salah. Ini kenapa jadi negatifnya nggak di situ, salah. Di sini ada titik yang penting lagi juga, yaitu 0. Ya ampun, kehapus. Yaitu 0. Jadi, grafiknya kira-kira akan jadi seperti itu. Membesar gitu ya. Ya, kalau contoh lain yang ekstrim mungkin kalau seperti ini, kalau kemudian pengalinya adalah seperti ini, maka ini akan jadi hasilnya saya pakai warna merah akan jadi seperti itu. Kebayang nggak? Ya. Jadi yang ketika sinnya bernilai 1, nilainya akan di kurva itu tetap ketika sinnya bernilai 0 akan jadi minusnya. Ketika 0 ya 0 gitu ya. Jadi kalau ini tadi hasil kalinya yang merah itu, ini mungkin kurang terbayang. Intinya sekarang pengalinya lain lagi nih. Tapi yang terjadi ya jadi hasil kali f-topi dengan C dan ada I ya. Ini kompleks ya, jadi tidak bisa digambarkan dengan mudah kecuali bagian real dan bagian imajinernya kita gambar terpisah. Nah, anyway, kalau kita mau buktikan, buktinya lebih mudah dari kanan ya. Jadi buktinya kita lebih mudah dari kanan itu. Jadi I, maaf saya ganti warna. I kali, atau dari kiri juga bisa sih sebetulnya. Ya, Ya, ada bisa, Pak. ada yang sudah membuktikan ini. Jadi F aksen topi C ini sama dengan F aksen X gitu ya. Pangkat min I si X. Terus apa yang dilakukan? Integral parsial. Integral parsial ya. Jadi F aksen
saya tulis di atasnya f aksen x dx itu dfx gitu ya. Jadi v-nya sama dengan f. Jadi u kali v fx gitu ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini min f fx d du. Nah, u-nya adalah e pangkat min isi x. Jadi turunannya min isi jadi plus isi gitu kan? Betul, Dina? Iya, betul, Pak. dx. Ya, jadi ini tambah tadi yang min jadi plus ya, karena ketemu min lagi ya. Iya. Siapa yang ikut kuliah tuh anaknya? Nah, ini bagian suku di depan itu akan sama dengan 0, kenapa? Karena teorema Riemann-Lebesgue. Itu kan sebetulnya limit ya. Batasnya kan ini integral tak wajar, jadi batasnya itu anggaplah min A sampai B, baik A maupun B menuju tak terhingga. Nah, E pangkat min isi itu kan nilai mutlaknya 1 atau modulusnya 1. Jadi yang ngaruh itu nilai fx-nya. Kalau x-nya menuju tak terhingga, ya fx menuju 0. Jadi pada akhirnya tinggal yang kanan ini saja. Dan itu adalah I, C, F, P, C. Gitu. Yang kedua, sebaliknya, jika Gx sama dengan perkalian dengan X, Fx kali X gitu. Ya ini nggak bisa disebut modulasi sih kalau F gitu ya. Jadi barangkali memang kita pakai perkalian aja di sini. Kita pakai perkalian aja. Kalau di sini perkalian dengan isi, ya itu sebetulnya bisa dianggap sesuatu yang modulusnya 1 ya. Jadi perkalian dengan isi itu pada transformasi Fourier-nya, kalau pada F-nya, kalau kita lakukan perkalian dengan X, maka di sini I-nya ada di kanan ya. Jadi turunan. Sebetulnya kalau kemudian yang di kiri kita tambahkan I, maka nanti minus turunan gitu ya. Minus turunan karena I kali I lagi juga gitu ya. Jadi bayangkan ini si Gx-nya sama dengan I kali X kali Fx. Jadi Ix kali Fx. Maka G-topi-nya minus F top turunan dari F top P gitu ya. Jadi minus turunan. Intinya ada inilah, ada semacam apa namanya? Pasangan ya. Turunan tuh pasangannya dengan perkalian dengan variabelnya gitu ya. Ya kadang-kadang ditambahkan I dan juga plus atau min gitu ya. Faktor pengalinya. Begitu. Oke. Nah, ini diingat sifat ini sehingga ketika kita mengaplikasikan misalnya pada persamaan diferensial biasa, transformasi Fourier itu mempermudah karena operasi turunan diganti dengan operasi, bukan diganti, operasi turunan pada F itu menjadi operasi perkalian dengan variabel aja gitu kan. Otomatis kalau kita punya persamaan diferensial untuk F, maka di sebelah kanan tuh jadi persamaan aljabar aja gitu ya. Itu yang terjadi.
Kebayang ya, Dina? Ada soal aplikasi pada persamaan diferensial di soal latihan baik di diktat saya maupun di buku. Jadi menyelesaikan persamaan diferensial biasa itu, bayangkan kalau orde 2 ada turunan kedua. Jadi turunan kedua sama dengan apa nih kalau ditransformasi Fourier kan? Dina. I, i- isi kuadrat ya Pak. Iya, jadi isi I karena kuadrat. setiap menurunkan Isi kuadratnya juga. kalikan isi gitu ya. Setiap penurunan tuh muncul faktor I kali C gitu. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial biasa orde 2, kita lihat persamaan untuk transformasi Fourier-nya. Jadi ambil transformasi Fourier dari semua suku gitu ya. Maka nanti jadi persamaan kuadrat itu untuk F topinya gitu. Walaupun nanti nggak tahu mudah apa enggak mendapatkan F topinya gitu ya. F topinya katakanlah dapat misalnya F topinya sama dengan sesuatu gitu ya. Lalu kembali ke F-nya pakai rumus inversi. Nah, itu ya mudah-mudahan sih jadi mudah-mudahan inversinya bisa diperoleh sih gitu ya. Tidak selalu mudah sih. Saya ralat deh. Cuman intinya persamaan diferensial itu diubah menjadi persamaan aljabar untuk transformasi Fourier-nya. Dari situ tentu untuk mendapatkan F harus menggunakan inversi. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui beberapa transformasi Fourier dari fungsi-fungsi tertentu ya. Sehingga ketika kita melakukan inversi, siapa tahu sudah termasuk kamus gitu ya, kamus transformasi Fourier. Jadi kalau inversi dari fungsi, misalnya transformasi Fourier-nya adalah ini, Anda ingat itu. Oh, kalau itu transformasi Fourier dari fungsi karakteristik gitu ya. Ya, Andi ya, fungsi karakteristik tuh ini nih. Iya, Pak. Nah, sekarang saya tinggal berapa menit nih mau mengerjakan nomor 1 aja nih. Jadi F topi nomor 1 ya. Ini sama dengan integral fx e pangkat min i cx dx. Nah, ini karena f-nya fungsi karakteristik, jadi dari min a sampai a dan nilainya 1. Dan 1 itu nggak usah saya tulis gitu ya. Di luar itu 0 nilainya ya. Si fx-nya bernilai 0 di luar interval min a. Lalu ini sama dengan 1 per min i c e pangkat min i c x. Nah, 1 per min 1 per min i itu sama dengan apa? Sama dengan i ya. Iya. Jadi i per c ya. Hmm. Lalu e pangkat min i c a dikurangi e pangkat i c a per, oh nggak ada pernya, sorry. Ini nggak ada pernya. Kalau per 2 ya bolehlah per 2 itu lalu saya kalikan 2 di depan. Oke. Karena udah nanggung nulis per. Dan memang begitu. Jadi ini 2 per C. I-nya tetap di bawah sebetulnya bagusnya. Ini jadi min lagi nih. Biar jadi sin ya Pak. Ya. Ini balik lagi ya. Iya. Dan minnya ini kalau diserap ke pembilang, jadi pangkat positifnya di depan. Ya, itu adalah sin AC. Gitu ya. Oke? Iya. Oke, Pak. Ini udah saya coret.
yang coret-coretan nih menghiasi jawaban. Saya bisa hapus tapi nggak usah. Udah tuh terbukti ya, Andi. Begitu ya menghitung eh, transformasi Fourier dari fungsi karakteristik. Nah, untuk nomor 2 dan 3 nggak semudah itu memang. Ini Anda ada yang sedang mengambil analisis kompleks? Atau di S1 dulu kan pernah belajar fungsi kompleks ya. Jadi nomor 2 dan 3 itu dibantu dengan integral lintasan gitu. Fungsi kompleks. Ya, ada. Saya hapus. Saya akan berakhir di sini. Jadi hitung-hitungan tadi bisa dilihat kembali atau Anda lakukan lagi sendiri. Jadi contoh 2 itu memerlukan teorema residu untuk suatu fungsi kompleks yang berpadanan. Dan contoh 3, nah ini yang pakai persamaan diferensial nih. Contoh 3 ini menarik ya. Contoh 3, kalau Anda transformasi Fourier kan, berapa menit lagi? 3 menit lagi saya pinjam deh ya. Ini kalau Anda transformasi Fourier, terapkan transformasi Fourier jadi I C F topi C tambah apa? Tambah atau min. Tadi yang X kali Fx itu transformasi Fourier-nya apa? I kali F topi turunan F topi. I kali F aksen ya. Jadi oh 2A-nya tetap ya. Ini plus ya. I kali oh maaf enggak saya ralat enggak betul-betul persamaan aljabar ya. Ini tapi relatif bentar. Oh, oke. Ini menarik. Kalau I-nya dicoret, I-nya dicoret, maka ini 2A ya. Kok jadi kayak bolak-balik ya? Oke. Ya. Maksudnya gini, jika fx sama dengan ini, fx itu memenuhi persamaan ini. Sekarang kita cari f-topinya. F-topinya ini. Nah, ini sendiri kan bisa diselesaikan seperti jadi kita tidak menyelesaikan persamaan diferensial untuk f dengan cara mengambil transformasi Fourier-nya, tapi untuk contoh ini kita dapatkan f topi dari persamaan diferensial yang kita tahu solusinya ya. Jadi kalau 2A Y aksen tambah di sini C itu dianggap konstanta aja gitu ya. Gitu. Ini kan persamaannya mirip nih. Bedanya di variabelnya aja ya.
Halo? Persamaan seperti ini kan bisa bisa kita selesaikan, enggak, dengan apa istilahnya? Persamaan diferensial linear ya, persamaan diferensial linear yang ada rumusnya. Tapi untuk contoh ini saya kira karena ini mirip persamaan diferensial yang bentuknya mirip, Anda tinggal cek aja bahwa fungsinya memang mesti fungsi eksponen, eksponennya mestilah e pangkat min si kuadrat per 4a. Kalau diturunkan kan nanti turunkan sekali akan muncul 2 si per 4a. Jadi si per 2a gitu ya, si per 2a. Nah, si per 2a-nya kan kelihatan tuh di sini. Kalau kita bagi dengan 2a, dua-duanya, kedua ruas ya. Kita bagi dengan 2a di sini. Gitu ya, si per 2a-nya kelihatan memang ada di situ. Oke? Yang saya katakan tadi itu untuk persamaan diferensial yang secara umum gitu ya. Jadi kita punya persamaan diferensial untuk f, lalu kita lakukan transformasi Fourier, lalu kita dapatkan solusi dari persamaan yang kita peroleh untuk transformasi Fourier, lalu kita lakukan inversi Fourier gitu ya. Secara umum seperti itu. Tapi ini bukan termasuk yang saya ucapkan barusan. Oke? Saya kira saya akhiri di sini. Ini sudah saya kerjakan dan